Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Agam Hafid. Saya dari kelas 0403. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi, bagaimana secara rumpun informatika, prospek apa yang kita dapatkan ketika kita lulus dari sistem informasi, dan mengapa saya pilih sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Oke, yang pertama kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan bisnis. Di prodi ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan, kemudian merancang sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, selain belajar teknik pemrograman, kita juga dituntut untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, lulusan prodi sistem informasi diharapkan dapat mengembangkan sebuah sistem untuk mengelola data dari berbagai sumber untuk dijadikan sebagai suatu informasi. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa saja sih yang saya pelajari atau kita pelajari di jurusan sistem informasi ini? Secara garis besar, yang saya pelajari dari sistem informasi ini, kita akan belajar bagaimana kita melakukan rekayasa dengan komputer, kemampuan problem solving atau memecahkan suatu masalah, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan meneliti, dan bahkan kita akan diajari bagaimana cara memanajerial data. Kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan hal apa saja yang kita pelajari dari kita memilih jurusan informasi ini. Saya akan lanjut di pembahasan yang kedua tentang sejarah rumpun informatika. Sebenarnya saya kalau sejarah ini tidak tahu menahu ya, karena cukup sulit lah untuk dijelaskan. Bisa Anda baca sendiri di Computing Curriculum 2005. Di sini saya akan cuma menjelaskan tentang keilmuan komputasi. Oke, saya akan membahas itu. Setiap bidang keilmuan komputasi memiliki perbedaan dan konsentrasinya masing-masing. Bisa Anda lihat di Computing Curriculum 2005. Di Computing Curriculum 2005 ini membagi 5 lapisan mengenai fokus keilmuan komputasi, yaitu yang pertama arsitektur dan perangkat keras komputer, yang kedua sistem infrastruktur, yang ketiga teknologi dan rekayasa perangkat lunak, yang keempat teknologi aplikasi, dan yang kelima sistem informasi dan manajemen. Sebenarnya di Computing Curriculum 2005 ini juga menetapkan dua arah metode gitu. Yaitu yang pertama itu pengembangan teoritis. Pengembangan ini termasuk kayak gimana ya, kayak mencakup teori-teori gitu sama prinsip-prinsip. Kemudian ada pengembangan secara aplikatif, yaitu mencakup seperti mengimplementasikan dan konfigurasi. Saya akan menjelaskan dari Computing Engineering atau yang disingkat CE. Computer Engineering ini mencakup teknik komputer, sistem komputer, teknik informatika, di mana teknik komputer ini berfokus pada arsitektur dan perangkat keras komputer, serta sistem infrastruktur, dengan sebagian lainnya berfokus pada pengembangan teknologi dan rekayasa perangkat lunak, serta teknologi aplikasi sebagai bagian dari pengembangan sistem komputer itu sendiri. Sementara fokus pengembangannya itu seimbang antara pengembangan secara teoritis dan aplikatif. Kemudian ada yang namanya computer science atau biasa disingkat CS. Keilmuan ini mencakup ilmu komputer dan informatika. Keilmuan ini berfokus pada sistem infrastruktur
rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Sementara fokus pengembangan keilmuannya itu bersifat teoritis, masih mencakup teori-teori, prinsip-prinsip, dan inovasi. Kemudian ada software engineering atau SE. Ini mencakup rekayasa perangkat lunak. Domain keilmuan rekayasa perangkat lunak hampir sama dengan keilmuan komputer, yaitu berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Namun, fokus pengembangan keilmuannya bersifat lebih cenderung aplikatif gitu daripada teoritis. Kemudian ada information technology atau IT. Ini mencakup teknologi informasi. Domain keilmuan teknologi informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak, dan sebagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Sementara itu, fokus pengembangan seluruhnya bersifat aplikatif, yang seluruhnya mencakup pengembangan aplikasi, implementasi, dan konfigurasi. Dan yang terakhir, informasi sistem atau bisa disingkat IS, sistem informasi. Keilmuan ini berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi dan teknologi aplikasi, dengan sebagian kecil berfokus pada rekayasa perangkat lunak. Sementara itu, fokus pengembangan keilmuannya bersifat lebih cenderung aplikatif daripada teori. Kita mengetahui apa saja yang ada di rumpun ilmu informatika, saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai perbedaan antara sistem informasi dengan rumpun ilmu informatika yang lainnya. Salah satunya teknik informatika. Perbedaan sistem informasi dan teknik informasi atau informatika adalah bahwa sebuah sistem informasi ini menggabungkan teknologi, orang, dan proses yang terlibat dalam informasi. Sedangkan teknik informatika adalah desain dan implementasi informasi atau data dalam sistem informasi. Sementara itu, sistem informasi akan melibatkan kegiatan bekerja dengan orang lain. Seorang sistem informasi profesional biasanya lebih berintegrasi atau terintegrasi dalam menggunakan teknologi dan sistem lain untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan seorang teknik informatika melayani fungsi-fungsi penting untuk keseluruhan organisasi dan lebih fokus pada mesin serta sistem perangkat keras maupun mempelajari tentang rumpun informatika. Secara rumpun informatika, saya akan menjelaskan tentang prospek kerja lulusan sistem informasi. Lulusan sistem informasi ini memiliki peluang yang sangat besar. Jenis dan jenjang karir yang ditawarkan sangat bervariasi dan menjanjikan. Jadi, ilmu dan keterampilan yang kita dapat di jurusan sistem informasi ini layaklah untuk dibanggakan karena menjadi modal yang sangat penting di pasar kerja nanti, di pasar tenaga kerja. Karena apa? Lulusan sistem informasi ini sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan atau pengembangan sistem yang menjembatani antara programmer dan user. Berikut ini ada beberapa prospek kerja lulusan sistem informasi. Di sini ada business analis, ada developer, ada project manager, ada IT konsultan, ada information system manager, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengapa saya memilih sistem informasi ITT Telkom Surabaya? Yang pertama, sistem informasi di ITT Telkom Surabaya ini para pengajarnya itu masih muda, cantik-cantik, tampan-tampan itu. Tapi tampan aku sih. Yang kedua, sistem informasi di ITT Telkom Surabaya ini kayak bekerja sama gitu dengan perusahaan-perusahaan milik BUMN, sehingga kemungkinan kita untuk kerja di BUMN atau kita tahu bekerja gimana sih orang-orang di BUMN itu bekerja, kita akan dapat pengalaman dari magang itu. Oke, begitu. Sekian
Sekian dari presentasi atau penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf juga kalau saya tidak vlog ini seperti presentasi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.